Hanya dengan berbekal dari kesaksian salah satu warga, kompleks pemakaman Kali Cutang akhirnya dibangun pada tahun 2021 lalu. Biayanya menggunakan hasil uang infak dan juga amal dari para peziarah. Komplek pemakaman Kali Cutang, Desa Ngalian, Wonosobo, Jawa Tengah, kini tinggal kenangan. Sebanyak 78 makam wali dan ulama yang ternyata palsu sudah dibongkar. Kini suasananya pun nampak sepi. Di dalam pendopo ini tampak kain kafan yang dulunya digunakan sebagai pembatas antara nisan dan peziarah kini tergeletak begitu saja. Bekas-bekas bongkaran makam pun terlihat jelas. Tak jauh dari pendopo, nampak bangunan lain berukuran 3 x 4 meter yang dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat si pengelola makam. Di dalamnya masih tersisa beberapa kitab dan buku Yasin yang diperkirakan sering digunakan oleh para peziarah. Pria ini adalah mu'alif. Dia adalah orang yang mengelola komplek makam Kali Cutang yang di dalamnya terdapat makam wali dan ulama palsu. Saya juga asli orang sini, kelahiran sini. Banyak saksi, yang saksi masih hidup juga masih ada. Itu yang dulu yang udah umur 125 tahun mengatakan itu, jangan main-main di situ karena itu adalah makom ulama agung. Nah, itulah yang untuk awal. Jadi keyakinan saya selain didukung dengan guru-guru saya, bukan guru spiritual, benar-benar saya ngaji di situ. So, ya, ada yang dari Kebumen, ada yang dari manapun, dia mengatakan tolong tanah itu dijaga. Berbekal surat keterangan dari saksi tersebutlah, pada tahun 2021, makam Kali Cutang yang memiliki luas kurang lebih 500 meter persegi mulai dibangun kembali dengan menggunakan dana sukarela dan infak dari para peziarah yang datang. Untuk pembangunan itu dari nol, dulunya dari bambu, masih atapnya pakai buk, sampai sekarang sudah terbangun seperti itu. 1000 rumah pun itu tidak ada dari dana desa. Keyakinan mu'alif akhirnya terpatahkan. Sebanyak 78 makam wali dan ulama yang selama ini ia jaga ternyata palsu alias bodong. Lalu, apa motivasi orang-orang yang telah membuat makam-makam palsu ini? Ketika sudah tahu bahwa kuburan itu juga berpeluang untuk menghasilkan dana banyak, tuh fenomenanya di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Yang terakhir misalnya di Ciamis sendiri, di kampung saya, kita ada laporan bahwa ada kuburan Syekh gitu, Syekh Dimyati gitu. Saya ke sana, saya telusuri, ternyata itu cuma omong kosong aja. Katanya dapat ada kiai, Gus yang dapat mimpi, saya kejar. Mimpinya apa, di mana, berani sumpah enggak? Saya yakin Anda bohong. Setiap peziarah yang datang ke makam-makam yang dikeramatkan sepertinya gampang sekali untuk mengeluarkan uang. Ini semua terjadi karena adanya kesalahpahaman di dalam memahami teks-teks keagamaan. Kan kita tahu dalam agama itu ada ajaran bahwa memang di bumi ini ada beberapa tempat yang diyakini dan memiliki keberkahan. Nah, di antara tempat-tempat yang berkah di mana kalau kita berdoa di sana cenderung diijabah oleh Allah, itu adalah makam para nabi dan para wali, orang-orang soleh. Siapa saja duduk di samping mereka tidak akan merugi, baik hidup maupun mati. Nah, tetapi kemudian keyakinan ini difahami, kemudian dikembangkan dengan rasa sendiri, sehingga pada akhirnya mereka menganggap bahwa kalau mengeluarkan uang di kuburan orang-orang itu bagus gitu loh, lebih mustajab. Nah, ini peluang yang memang orang tidak punya pekerjaan kan, pengen dapat duit banyak juga, ya sudah bikin kotak amal di situ. Ketika tidak ada, maka dia mencari kuburan-kuburan tua atau kejing-kejing tua lah istilahnya kan, kuburan-kuburan tua untuk dijadikan sebagai lahan bisnis kuburan. Di sisi lain, ada fenomena menarik menyoal makam-makam yang dianggap keramat, khususnya di musim politik saat ini, di mana masih banyak orang-orang yang ingin bertarung menjadi pemimpin daerah, pergi ke makam keramat hanya untuk meminta berkahnya. Menjelang pilkada sekarang nih, orang datang di satu pekuburan kan, kita nggak akan nyebut di mana-mana saja.
datang ke kuburan yang sedang haul misalnya. Di tempat itu diyakini ada efeknya terhadap pencalonan dia sebagai bupati misalnya atau sebagai apa saja gitu. Posisi satu jabatan itu sebagian tawar-menawarannya dengan tokoh yang selama ini menjadi pengurus makam. Namanya orang urus wali dong, ya kan? Sakti gitu toh. Nah, tahu nggak kalau di sini ternyata ada banyak sekali makam-makam? Nggak tahu, karena kan Umi mah di warung terus tiap hari kan jualan. Jadi Bahkan baru kali ini yang saya tahu gitu ada makam di sini. Pembuatan makam-makam palsu yang dianggap keramat sebenarnya sudah sejak lama terjadi. Selain di Wonosobo, Jawa Tengah, di Sukabumi, Jawa Barat juga terjadi peristiwa serupa. Selain di Wonosobo, Jawa Tengah, pembongkaran makam keramat palsu juga terjadi di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Makam keramat palsu yang berjumlah 41 ini tersebar di sejumlah lokasi di Desa Citepus. Kemarahan warga ini memuncak ketika ada dugaan makam-makam palsu ini dijadikan sebagai tempat perdukunan. Selain membongkar makam, warga dan tokoh masyarakat setempat juga membakar bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal pengelola makam. awalnya itu informasinya dari mana, Kang? Sebetulnya ada dari warga, Ya. tapi warga ini tidak tidak berani ya. Ketika dia menelepon, saya berani memberikan diri ke lokasi ini gitu kemarin. Sementara itu menurut Jawi, pembuat makam, dirinya sama sekali tidak pernah melakukan praktik-praktik perdukunan. Jawi mengatakan, makam-makam yang dibuat ini hanya merupakan sebuah petilasan dan dirinya hanya sebatas berziarah ke area ini. Di sini tuh Akang ngapain, Kang? Saya mah cuma jarah doang, Pak. Jarah itu maksudnya? Jarah, Pak, mendoakan ahli kubur dan karuhun. 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 Kita Praktiknya? mendoakan ahli kubur, Pak. Karena kita adalah tugas. Karena ini sejarah Lebak Cawene. Cuma orang tertentu yang tahu. Tidak semua sejarah diberitakan lewat media ataupun lewat buku sejarah. Ini tuh petilasan maksudnya, Kang tuh. Petilasan siapa aja, Kang? Kalau saya mah cuma ada beberapa petilasan Bapak Prabu Siliwangi, Ibu Ratu Sekar Jagat, Ibu Ratu Sekar Arum. Sang pemilik lahan pun ternyata tidak tahu kalau tanah yang disewakannya kepada Jawi digunakan untuk membuat makam palsu. Kontrak di rumah saya 3 bulan. Udah 3 bulan kan saya pulang. Rencana mau pembongkaran warung. Nah saya suruh pindahlah ke pesantrenan. Dia bilang katanya mohon izin di sini bikin saung untuk ngademin pikiran sambil jarah. Udah tahu mau bangun makam ini itu ya saya persilahkan. Terus saya izin ke haji ke kakak saya. Boleh kalau mau bikin warung mah, saung mah. Cuman jangan terlalu lama. Nah, tahu nggak kalau di sini ternyata ada banyak sekali makam-makam? Nggak tahu, karena kan Umi mah di warung terus tiap hari kan jualan.